Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas mengenai teknik darah iblis atau bisa kita kenal juga sebagai Keki Jutsu. Di sini kita akan mengetahui siapa pengguna Keki Jutsu terkuat di antara 12 iblis bulan yang ada. Apakah Muzan, apakah Kokushibo atau yang lainnya. Di sini pula kita akan membandingkan kekuatan Keki Jutsunya Douma, apakah lebih kuat dibanding Akaza ataukah kekuatan Keki Jutsu Akaza ini lebih kuat ketimbang Douma. Karena sebelumnya mereka ini pernah berkelahi dan berselisih juga. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya guys. Check it out. Keki Jutsu adalah teknik yang dapat dilakukan oleh iblis tingkat tinggi atau bisa dibilang juga sebagai kemampuan khusus yang dimiliki oleh iblis tertentu. Setiap kali iblis memakan manusia, tentunya iblis tersebut menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka ini bisa mengembangkan kekuatan khusus yang dikenal sebagai seni darah iblis. Dalam beberapa contoh, iblis tersebut bisa menggunakan lebih dari satu kekuatan. Intinya sih, tiap Keki Jutsu masing-masing iblis itu memang berbeda ataupun bervariasi. Setiap Keki Jutsu ini memiliki kelemahan unik mereka tersendiri. Kelemahan dari Keki Jutsu yang sering ditemukan di Kimetsu no Yaiba adalah pedang Nichirin dan sinar matahari. Karena pada dasarnya, setiap Keki Jutsu ini dibuat dari darah iblis. Bisa disimpulkan, teknik Keki Jutsu ini akan hancur ataupun melemah bila terkena sinar matahari ataupun pedang Nichirin yang memotong mereka. Berikut ini adalah 10 teknik darah iblis ataupun Keki Jutsu dari yang terlemah hingga yang terkuat di Kimetsu no Yaiba guys. Keki Jutsu Mekakushi. Teknik ini dimiliki oleh Yushiro. Tentunya sebagai sesama iblis ya, walaupun bukan iblis Muzan juga sih, Mimin putuskan saja untuk memasukkannya pada urutan ke-10. Kemampuannya ini bisa menutupi atau mengungkapkan keberadaan seseorang menggunakan jimat kertas. Contohnya, dirinya ini bisa menyembunyikan lokasi Tamayo tanpa diketahui oleh Muzan serta menyembunyikan dirinya sendiri menjadi tak terlihat oleh siapapun. Kemampuannya ini berkembang pesat pada saat Arch melawan Muzan. Dirinya ini bisa mengendalikan pikiran iblis pada waktu itu dengan merasuki pikirannya Nakime. Cuman ada kekurangannya ya, Yushiro ini harus berada di dekat targetnya untuk menguasai pikirannya. 9. Keki Jutsu Spider Psikologi. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Rui. Bisa dibilang mirip-mirip ya dengan anggota laba-laba yang lain. Rui menggunakan benang yang dia buat sendiri untuk menyerang dan bertahan. Benangnya emang paling kuat bila dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Dengan mudahnya, Rui pun bisa mematahkan pedang Nichirin biasa. Bahkan untuk menghabisi manusia, kayaknya perlu beberapa detik aja deh. 8. Keki Jutsu Dream Manipulation. Teknik ini digunakan oleh iblis bulan Enmu. Kekuatan utamanya adalah untuk masuk dan mengendalikan mimpi seseorang. Dengan mudahnya, Enmu bisa menghabisi seseorang lewat mimpinya saja guys. Jadi nggak usah repot-repot ya untuk melawannya. Cuman ada kekurangannya pada teknik kali ini. Diperlukan manusia yang patuh ataupun setia pada Enmu untuk masuk ke dalam mimpi seseorang dan menghancurkan inti jiwanya. Masih ada teknik yang lainnya juga guys. Enmu ini bisa membuat orang tidur secara paksa ataupun membuat sleeping ticket. Dengan menyentuhnya saja, maka orang itu akan tidur dan tidak akan pernah bangun untuk selamanya. Tujuh. Keki Jutsu Flash Manipulation. Teknik ini digunakan oleh iblis bulan Daki. Dengan teknik ini, dirinya mampu berubah menjadi sehelai kain ataupun menjadi ikat pinggang. Tidak hanya itu saja, ikat pinggang yang dia gunakan bisa berubah menjadi pisau ataupun perisai bagi dirinya.
Nah, ini mungkin hal yang istimewa ya. Daki ini bisa berkomunikasi secara telepati dan memantau pergerakan siapapun melalui ikat pinggangnya. Intinya sih, Daki ini bisa membuat berbagai senjata dari dalam dirinya, termasuk rambut untuk menghambat musuh-musuhnya juga, guys. 6. Kekijutsu Pot Manipulation. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Gyoko. Dirinya bisa menghasilkan pot sesuai dengan kehendaknya. Dengan pot ini, Gyoko mampu merubah manusia menjadi ikan kecil serta membuat air yang sangat besar untuk menjebak lawan-lawannya. Cukup unik ya, mengingat Gyoko ini mampu berpindah tempat dari satu pot ke pot yang lainnya. Dalam situasi terdesak, Gyoko bisa merubah penampilannya menjadi jauh lebih kuat lagi. Makanya kan Mimin putuskan langsung memasukkannya pada urutan ke-6. Tubuhnya dikatakan jauh lebih kuat lagi daripada berlian. Sisiknya ini sangat tahan terhadap serangan fisik dan bisa mengurangi serangan pedang Nichirin. Kalau saja pada saat itu Tokito tidak membangkitkan marknya ataupun terkena serangan Gyoko, maka dirinya ini akan berubah menjadi ikan-ikan yang kecil. 5. Kekijutsu Emotional Manifestation. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Hatengu. Dirinya ini bisa membagi menjadi 6 klon yang berbeda berdasarkan emosi yang sudah dirasakan oleh Hatengu. Untuk membedakannya, kalian bisa lihat tato kanji yang ada di lidah mereka. Mimin gak akan bahas mereka satu persatu ya, atau dari urutan ke-1 sampai ke-6, karena itu bakalan panjang banget. Ya, mungkin Mimin akan pertimbangkan juga buat konten di next video selanjutnya. 4. Kekijutsu Castle Manipulation. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Akime. Dirinya mempunyai kemampuan untuk membuat kastil hanya dengan memainkan jiwanya saja, menggeser dan mengubah posisi ruangan seolah-olah seperti anggota tubuhnya sendiri. Muzan bisa bergerak dari satu tempat menuju tempat lainnya, ya juga berkat si Nakime ini. Kalau enggak mah ya mana bisa gitu kan. Kemampuan istimewanya, Nakime mampu memindahkan semua orang menuju Infinite Castle tanpa harus membuat portal terlebih dahulu. Tiga. Kekijutsu Ice Manipulation. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Douma. Dirinya mampu membuat es dari dalam tubuhnya sendiri loh. Tidak berhenti di situ saja, Douma mampu membuat bubuk es yang menyerap blood dari manusia dan kemudian meninggoy seketika. Intinya, Douma ini dapat membentuk es menjadi beberapa bentuk seperti hembusan angin, bahkan patung raksasa sekalipun. 2. Kekijutsu Shockwave Manipulation. Teknik ini dimiliki oleh iblis bulan Akaza. Dengan teknik ini, dirinya mampu menghasilkan gelombang kejut yang diciptakan oleh kaki ataupun tinjunya. Kemampuan ini dikombinasikan dengan seni bela diri miliknya, menjadikannya iblis yang tangguh dalam pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Pasti dari kalian banyak yang mikir ya, kenapa Mimin taruh si Douma ini di urutan ketiga, sedangkan Akaza ini di nomor 2. Mimin sekali lagi berpihak pada Akaza ya, karena pertimbangan tertentu juga. Yang kedua kan Akaza ini memang jago dan sudah mengambisi beberapa pilar ya, yang tentunya kuat seperti Rengoku. Ya kalau mau diadu battle to battle ya belum tentu juga kalau Douma bisa ngalahin Rengoku, meskipun atributnya memang berlawanan, api ataupun melawan es. Jadi Mimin langsung aja pasang Akaza di nomor 2. Belum lagi, Akaza ini mempunyai skill kompas yang mampu merasakan tekanan ataupun semangat dari orang-orang yang dia lawan. Jadi Mimin taruh Akaza di nomor 2. Kalau mereka bertarung sekali lagi untuk memperebutkan urutan iblis gitu ya, ya Mimin jelas mihak Akaza gitu ya. Tapi kalau kalian ya itu terserah. Itu sih pendapat Mimin pribadi. Coba Mimin pingin tahu nih gimana pendapat kalian. Apakah Akaza atau Douma yang menjadi lebih kuat?
Pertama atau terakhir, Kekijutsu Body Manipulation. Teknik ini jelas dimiliki oleh sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Dengan teknik ini, Muzan mampu mengubah seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya saja nih ya, bisa diubah menjadi orang lain sesuai keinginannya. Jadi anak kecil, termasuk pria ataupun wanita juga bisa gitu guys. Jadi kalian tinggal request aja ke si Muzan Sengklek ini maunya gimana. Hal yang tak terduga terjadi pada saat melawan Yoriichi. Muzan mampu memecah tubuhnya menjadi 1800 bagian dan beregenerasi kembali setelahnya. Kemampuan regenerasinya itu waduh parah ya, luar biasa. Contoh yang lain nih, pada saat Gyome ingin menghabisinya di kediaman Ubuyashiki, itu tuh malah gagal dan beregenerasi kembali dalam hitungan beberapa detik saja. Berbeda dengan iblis lainnya, Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak. Untuk melemahkannya, harus menghabisi organ itu dalam waktu yang bersamaan. Muzan adalah satu-satunya iblis yang tidak akan mati karena menua. Penjelasannya, mungkin Muzan ini sudah menghabisi banyak manusia dan mampu memberhentikan penuaannya itu. Jadi jelas satu-satunya kelemahan Muzan yang sekarang adalah emang pure sinar matahari aja, dan itu waduh susah banget ya untuk menghambat si Muzan sampai ke matahari terbit. Pasti banyak juga yang nanya dari kalian ya, kenapa Min, Kokushibo sama Kaigaku ini nggak masuk ke dalam daftar Kekijutsu yang terkuat? Mimin akan jelaskan alasannya ya. Yang pertama, mereka ini emang asalnya pure dari pembasmi iblis. Jadi sebelum bergabung dengan Muzan, memang udah punya tekniknya tersendiri ya. Ditambah lagi nih, mereka kan sebelumnya ini emang kuat ya pas jadi pembasmi iblis. Nah, dikasih seni darah iblis ataupun Kekijutsu dari Muzan, ya tambah epic. Terutama pada skill ataupun efek-efek yang dikeluarkan ya, mereka ini jadi lebih kuat. Dan tentunya yang emang ngaruh sih regenerasinya, itu tuh akan beregenerasi dengan sangat cepat apabila mereka menerima luka serangan dari pembasmi iblis lainnya. So itulah kenapa ya Mimin gak masukkan mereka berdua di list pembahasan Kekijutsu yang terlemah sampai yang terkuat ini guys. Sekian bahasan video kali ini mengenai pembahasan teknik darah iblis atau bisa disebut juga sebagai Kekijutsu. Kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Ataupun ada masukan tentang review anime lain, nah kalian bisa juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang guys. Oh iya, satu lagi, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton habis videonya, karena anime bukan kartun. Goodbye guys.